Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dalam kajian penulisan karya ilmiah dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita awali kajian penulisan karya ilmiah ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Hadiniyah As-Sholihah Al-Fatihah. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian mata kuliah penulisan karya ilmiah, yang mana tema kita pada kali ini adalah jenis-jenis karya ilmiah. Sebelum kita menuju kepada jenis-jenis karya ilmiah, kita perlu mengetahui dulu tentang apa itu pengertian dari karya ilmiah menurut berbagai tokoh, ya. Yang pertama adalah menurut Broto Wijoyo, ya. Karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Jadi karya ilmiah ini, ya, itu merupakan karangan, tapi karangan ilmu pengetahuan yang itu dihasilkan dari fakta, ya, fakta real, tidak ngarang, ya, fakta, dan dibuat, ya, menggunakan proses metodologi penelitian atau penulisan yang baik dan benar, ya. Jadi menggunakan metode penulisan yang baik dan benar, ya, tidak sembarangan, ya. Yang selanjutnya menurut Eko Susilo M, karya ilmiah merupakan suatu tulisan atau karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu, dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Jadi, ya, sebuah karya ilmiah, ya, itu ada hubungannya dengan sifat keilmuan masing-masing, ya. Kalau kita mau membuat karya ilmiah tentang komunikasi, ya, tentunya ada hubungannya dengan komunikasi, ya. Kalau kita pengen membuat karya ilmiah berhubungan dengan psikologi, ya, ada hubungannya dengan sifat keilmuan psikologi. Di situ, ya, didasarkan dari hasil pengamatan. Jadi memang betul-betul dari hasil pengamatan, terus kemudian dari hasil penelitian, ya, dan tinjauan terhadap ilmu tertentu. Kemudian menggunakan metode tertentu dan sistematika penulisan yang baik dan santun. Jadi tetap menggunakan kaidah penulisan yang
baik dan santun ya. Selanjutnya menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi ya. Jadi di sini ya hasil sebuah produk karya ilmiah yang itu biasanya ditujukan kepada masyarakat tertentu. Misalnya saja skripsi, disertasi ataupun tesis itu kan nanti ada tujuan dan manfaat penelitian ya. Cara teoritis seperti apa, secara praktis ditujukan kepada siapa saja. Misalnya kepada masyarakat, kepada praktisi perfilman ataupun kepada dai misalnya ya. Jadi ditujukan kepada masyarakat tertentu. Oleh karena itu di dalam karya ilmiah ya sejatinya harus memuat tujuan ya, kenapa kemudian karya itu dibuat ya. Terus yang selanjutnya adalah menurut Eri Firman, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan atau dipaparkan dan hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan. Jadi di sini hasil kajian, hasil penelitian ya itu ataupun laporan ya itu dipublikasikan. Yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Jadi sekali lagi ya dalam penulisannya itu harus tetap menggunakan kaidah penulisan yang ilmiah ya dan juga yang baik dan santun ya. Terus yang selanjutnya Toto Juroto dan Bambang Supriyati ya. Pengertian karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah dan bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Jadi tulisan ini ya itu berdasarkan hasil penelitian ya, pengamatan tadi ya, ataupun hasil laporan ya. Jadi memang benar-benar real, nggak boleh ngarang ya. Yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah. Jadi susunannya harus ilmiah ya. Semuanya, hampir semua pengertian menunjukkan bahwa karya ilmiah harus disusun dengan menggunakan metodologi yang ilmiah ya. Nah di sini ya tujuan penulisan karya ilmiah itu adalah agar mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan ya, seperti misalnya di dalam skripsi, di dalam makalah ya itu kan ada rumusan masalah ya. Nah karya ilmiah di sini ya harapannya bisa menjawab rumusan masalah itu. Ya tentunya jawabannya harus secara ilmiah ya. Tuh. Selanjutnya karakteristik karya ilmiah ya. Yang gimana sih disebut sebagai sebuah penelitian karya ilmiah ya. Nah ini ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah mengacu pada teori sebagai landasan berpikir ataupun kerangka pemikiran dalam pembahasan masalah. Jadi dalam sebuah karya ilmiah itu harus berpedoman terhadap sebuah teori ya. Teorinya harus ada. Makanya nanti kalau kalian menulis artikel ilmiah ataupun menulis jurnal ilmiah atau menulis skripsi itu harus ada landasan teori, karena kita nggak bisa jalan kalau kemudian tidak ada landasan teori. Itu sebagai dasar kita untuk berpijak dalam menulis
sebuah karya ilmiah. Lugas tidak emosional, bermakna tunggal, tidak menimbulkan interpretasi lain. Jadi harus lugas, jelas, spesifik, ya, bermakna tunggal. Jadi tidak terlalu luas, ya, tidak menimbulkan interpretasi ataupun pemahaman yang lain. Jadi ketika membaca ya, ini satu pemahaman, ya. Terus yang selanjutnya logis, disusun berdasarkan urutan yang konsisten. Jadi sesuai dengan sistematika penulisan, ya, dan harus konsisten. Selanjutnya adalah efektif, ringkas dan padat, ya. Jadi jangan berbelit-belit, ya. Terus yang selanjutnya adalah efisien. Efisien di sini adalah hanya mempergunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami, ya. Harus jelas, harus memahamkan, jangan membingungkan, ya, kalimatnya. Jangan bulet-bulet, muter-muter, ya. Objektif berdasarkan fakta, ya. Setiap informasi dalam rangka ilmiah selalu apa adanya sebenarnya dan konkret. Jadi memang berdasarkan fakta, berdasarkan apa yang ada di lapangan, ya, tidak boleh ngarang, ya. Sistematis, yaitu baik penulisan dan pembahasan sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku, ya. Jadi harus sistematis, ya, ada urutannya, ada sistematikanya, itu harus diikuti, ya, kalau ingin dikatakan sebagai sebuah karya ilmiah. Nah, ini kemudian masuk tentang jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama adalah makalah, ya. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan, ya. Jadi di dalam makalah itu, ya, ada permasalahan-permasalahan, ada semacam rumusan-rumusan masalah, ya, yang itu nanti jawabannya, ya, bisa diperoleh dari lapangan, ya, baik itu dari studi literatur, ya, maupun dari lapangan itu sendiri. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif, ya. Jadi bersifat empiris, ya, lapangan tadi, ya, baik itu diambil dari berbagai sumber yang sifatnya adalah literatur, ya, yang penting empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar ataupun perkuliahan, ya. Di seminar biasanya para narasumber itu membuat sebuah makalah, ya, yang dipresentasikan agar menjadi ataupun dipelajari oleh para peserta seminar, ya. Yang selanjutnya adalah artikel ilmiah. Sebagai karya ilmiah yang berisi pendapat penulis terhadap masalah atau topik yang diteliti yang dikaitkan dengan teori yang ada, ya. Jadi di sini di dalam sebuah karya artikel ilmiah, ya, itu ada sebuah masalah atau topik, ya, terus kemudian dikaitkan dengan teori. Jadi ada semacam analisis, ya, dianalisis dengan teori tersebut. Makanya sebuah teori dalam sebuah karya ilmiah sangat penting, karena ini pijakan kita dalam melakukan sebuah penulisan, ya. Secara umum artikel ilmiah termasuk karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal ilmiah atau kumpulan artikel ilmiah lainnya, ya. Jadi secara umum, ya, sebuah artikel yang dimuat di dalam jurnal ilmiah, ya, itu secara umum, ya.
Tujuannya adalah untuk menyediakan analisis penulis atas suatu permasalahan dengan menggunakan teori tertentu sebagai landasannya. Jadi di sini penulis mencoba untuk menganalisis ya suatu ya temuan ya ataupun fakta ya dengan berbagai landasan teori. Sedangkan dalam konteks jurnalistik ya pengertian karya ilmiah atau artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu dan tidak dilandasi teori tertentu. Jadi jika dalam konteks jurnalistik ya ada artikel itu artikel ilmiah ya yang ada di surat kabar itu ya bersifat subjektif ya sesuai dengan pandangan penulis. Jadi berbeda dengan jurnal ilmiah ya. Kalau jurnal ilmiah ya berdasarkan teori, kalau artikel ilmiah ya yang ada di surat kabar ataupun dalam konteks jurnalistik itu adalah subjektif ya, sifatnya subjektif dari penulisnya. Yang selanjutnya adalah paper ya. Paper adalah salah satu jenis karya ilmiah yang banyak dijadikan tugas di kalangan mahasiswa ya. Jadi kontennya yang disajikan paper hampir mirip dengan artikel ilmiah, namun tanpa adanya tata cara penulisan tertentu seperti bab dan subbabnya. Jadi biasanya kalian diberikan tugas paper ya. Paper itu ya tanpa ada latar belakang, tanpa ada rumusan masalah, pokoknya semacam sebuah karya ilmiah ya, tapi tidak sedetail makalah ya. Paper biasanya hanya terdiri atas beberapa halaman saja, jadi cuma beberapa halaman karena tadi ya tidak ada latar belakang ya, pokoknya langsung gitu aja. Terus yang selanjutnya skripsi ya, ini penting ini bagi kalian ini. Sebentar lagi skripsi ya. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana atau S1. Jadi ini adalah syarat ya bagi para mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana ya. Skripsi ini walaupun cuma 6 SKS, tapi kalau tidak dibuat secara tekun ya, itu juga akan menghalangi kelulusan ya. Jadi ya kalian harus semangat, ini tuntutan ya. Kalian tidak bisa berkilah dengan yang namanya skripsi, karena memang skripsi ini ada syarat untuk memperoleh gelar sarjana ya. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Jadi dalam skripsi ya itu kita menulis itu tidak sembarangan ya, tapi harus ada pijakan teori. Harus ada teori sebelumnya ataupun penelitian sebelumnya. Jadi nanti biasanya nanti kalian diminta untuk mencari jurnal-jurnal ilmiah ataupun karya-karya ilmiah dalam bentuk artikel jurnal ya, itu yang ataupun skripsi sebelumnya, dan itu dijadikan pijakan kenapa kita melakukan penelitian tersebut ya. Jadi dipersiapkan ya, jangan hanya ngangkat tahu judulnya saja tapi teorinya tidak tahu, penelitian sebelumnya juga tidak tahu. Nah ini tidak boleh, ini harus berdasarkan kerangka teori dan juga penelitian sebelumnya dipersiapkan ya, mumpung masih semester 5 ya. Selanjutnya adalah tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah para mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan skripsi ya. Jadi nanti kalau kalian ada yang
mengambil pasca sarjana ataupun S2, ya nanti kalian akan diminta untuk mengerjakan tesis sebagai syarat kelulusan, ya. Itu analisisnya lebih mendalam, ya, isinya itu lebih mendalam daripada skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Jadi harus semacam ada temuan baru, ya, terhadap sesuatu, ya. Kalau skripsi itu analisis terhadap temuan kemudian dianalisis dengan teori, ya. Kalau ini tesis ini harus kita menemukan sesuatu yang baru, ya. Selanjutnya disertasi atau PhD tesis, ya. PhD kalau di luar negeri, ya, gelarnya. Kalau di Indonesia itu doktor, ya. Diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor, ya, yang disingkat D besar R kecil, ya, yang menggunakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih dan valid dengan analisis yang terperinci, ya. Jadi di sini analisis datanya, ya, itu lebih rinci, lebih valid, ya, daripada skripsi dan juga tesis, ya. Disertasi berisi temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Jadi harus mampu menyimpulkan temuan, ya, tidak hanya sekedar menganalisis dengan teori, ya, seperti skripsi, terus kemudian didalami lagi seperti tesis, ya. Tapi disertasi ini kita harus menemukan produk temuan, ya. Misalnya produk temuan ilmu Islam terapan, ya, seperti Prof. Muslim itu, ya, itu berdasarkan disertasi beliau, ya. Terus banyak lagi, ya, pokoknya harus punya temuan, ya, punya produk, ya. Kalau kalian mau ambil S3, ya, semoga semuanya bisa mengambil S3, ya, nanti ini bisa dipersiapkan, ya. Oke, mungkin itu beberapa kajian yang bisa kita lakukan, ya, kaitannya dengan jenis-jenis karya ilmiah, ya. Sekarang kita sudah tahu, ya, harapannya yang mahasiswa ini bisa dipersiapkan yang terdekat, ya, yaitu skripsinya, ya. Sudah tahu skripsi itu seperti apa sehingga bisa dipersiapkan, ya. Nanti semoga bisa mengambil S2 dan juga bisa mengambil S3. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Tetap jaga kesehatan, ya. Dari saya mohon maaf, ya, jika ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.